Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang menyalahkan atau mungkin berburuk sangka terhadap agama atau ajaran seseorang yang berbeda dengan kita, baik apapun agamanya itu, sebaiknya kita mendengarkan sebuah kisah yang viral di media sosial ini. Semeton Istana Channel, belakangan ini memang nilai-nilai toleransi sudah dikatakan hampir punah, atau bisa dikatakan trending sampai di jagat media sosial. Sering sekali unggahan postingan RIP atau Rest in Peace, toleransi. Untuk itu beberapa kisah ini kami sajikan untuk Semeton. Selamat menyaksikan. Semakin banyaknya kasus SARA yang terjadi di Indonesia membuat orang jadi berpikir bahwa toleransi sudah mati di negara yang berasaskan Pancasila ini. Bahkan tidak jarang hashtag RIP toleransi menjadi trending topik. Setiap ada kasus yang menunjukkan sikap tidak toleran dari kalangan masyarakat. Namun, baru-baru ini netizen di media sosial diramaikan dengan sebuah tweet dari Twitter seorang dosen yang bernama Lita Widyo. Di tweet tersebut, Lita Widyo mengisahkan mengenai bagaimana mahasiswa bisa menghilangkan sekat antara ras dan agama yang kini menjadi masalah bagi banyak orang. Kisah ini sendiri telah mendapatkan 16,9 ribu retweet dan disukai sebanyak 34,2 ribu. Seperti apa kisahnya? Kisah ini diawali dengan persahabatan antara 6 mahasiswa di mana 4 diantaranya dideskripsikan berbeda agama, kepribadian, dan juga jenis kelamin. Namun keenamnya berkawan begitu akrab. Saya pernah punya beberapa mahasiswa yang berkawan dekat. Si A berjilbab, B tipe halus, B aktivis yang juga pakai liontin salib dan sesekali telat kuliah. C Tionghoa tomboy, rambut dicat. Saya lupa dia Buddhis atau Konghucu. Yang D cowok baik hati yang suka dikerjain. Masih ada 1 sampai 2 lagi yang saya tidak ingat. Kisah berlanjut ketika ternyata salah seorang dari 6 sahabat ini mengalami kecelakaan parah. Sahabat-sahabatnya begitu menunjukkan kepedulian. Si A yang mengalami kecelakaan kebetulan merupakan seorang anak perantauan di mana orang tuanya berada di luar kota. Kabar buruk datang ketika ternyata kaki si A harus diamputasi oleh dokter sebagai bentuk pencegahan supaya akibat yang diderita tidak bertambah parah. Seperti dituliskan pada Twitternya @widyolita. Satu saat terkabar si A yang cantik berjilbab kecelakaan berat. Apalah daya seorang pengendara motor melawan laju truk. Salah satu kakinya terluka parah. Teman-teman bergegas mengurus ini, itu, dan lain-lainnya sembari menunggu orang tua A yang tinggal di luar kota sampai A bisa dirawat di rumah sakit. Kemudian tweetnya lagi Widyolita menuliskan beberapa hari berlalu dan tak ada kemajuan berarti. Dokter merujuk ke satu rumah sakit yang lebih lengkap dengan dokter yang lebih ahli di bidangnya. Jadilah A dipindahkan dari Semarang ke Solo. Tak lama berselang kabar lain datang. Tak ada pilihan lain. Kaki A harus direlakan untuk diamputasi. Walau si A dalam keadaan sakit, teman-temannya tidak pernah meninggalkannya. Mereka bahkan mengorbankan jam kuliah untuk menunggu si A yang dirawat di rumah sakit di Solo, serta mendampingi dan menguatkan orang tua dari si A. Walaupun lelah, namun mereka tetap bertahan, menunggu di rumah sakit hanya dengan duduk di lantai dan makan nasi bungkus. Namun apa daya kehendak Tuhan telah terjadi. Si A menghembuskan nafas terakhir. Seperti ditulis oleh Lita Widyo dalam akun Twitternya. Saat saya sempatkan besuk
Teman-teman A tengah berada di rumah sakit. Rupanya mereka bergiliran meninggalkan kuliah di Semarang untuk menguatkan ortu mendampingi putrinya. Saya saksikan mereka ngelesot di lantai dengan wajah kelelahan, tapi berusaha happy sambil makan nasi bungkus. Upaya medis terus berjalan, namun akhirnya Tuhan memanggil. Pecah tangis keluarga dan para sahabat. Jenazah dibawa ke rumah duka, sebuah kota kecil. Saya tak mampu menggambarkan wajah-wajah duka, tak juga perlu berkata, cuma menepuk-nepuk pundak anak-anak muda itu satu demi satu. Kisah ini rupanya menjadi memori khusus bagi dosen satu ini. Bahkan ia menulis di akun Twitternya bahwa ia merindukan adanya anak muda yang hatinya tidak dibatasi oleh ras dan agama. Waktu berlalu. Mungkin setahun kemudian saya dengar beberapa dari mereka dinyatakan lulus. Saat yudisium menjelang wisuda ada sesuatu yang tidak biasa. Kawanan ini menyiapkan sesuatu di luar acara resmi. Satu seremoni kecil berisi kenangan dan doa bersama untuk teman kesayangan mereka, si A yang beragama Islam tersebut. Mereka bilang kami lulus atas semangat A. Bagi kami, dia ada di sini, lulus bareng kami. Hadir di situ orang tua A yang relasinya makin kuat dengan para sahabat putrinya. Lalu salut dan cinta saya untuk anak-anak muda. Hebat itu dimanapun mereka kini berada. Saya rindu Indonesia yang toleran seperti yang digambarkan oleh anak-anak itu. Tulis Lita Widyo. Saya rindu makin banyak anak muda seperti mereka yang matanya bening, tak terkotori perbedaan, yang punya hati jauh lebih luas dibanding sekedar sekat agama dan ras yang seringkali membutakan. Yang mengejutkan, ternyata kisah ini dibaca oleh orang tua si A. Dan hingga saat ini orang tua dari si A yang bernama Wahyu Gusni masih berhubungan baik dengan beberapa sahabat si A. Bahkan menyebut mereka layaknya anak sendiri. Pada tulisan di media sosial yang bernama akunnya Wahyu Gusni menuliskan, "Bu Lita, saya hafal sahabat A. Bahkan sebagian besar dari mereka anak-anakku. Itu adalah anak-anakku kini. Saya juga tahu keberadaannya sekarang karena saya adalah orang tua si A. Sungguh mereka adalah anak-anak yang hebat, cerminan dari hasil proses pendidikan yang luar biasa hebat, dan dosen-dosen yang hebat." Dari kisah tersebut, kita tahu bahwa masih ada harapan terkait toleransi antar suku dan agama di Indonesia. Toleransi belum mati. Kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya menjadi kerukunan antar warga beragama. Semoga para mahasiswa-mahasiswa tersebut menonton video ini dan menuliskan di kolom komentar. Karena kami sangat menghormati dan mengapresiasi mereka. Semoga kisah ini tersebar kemana-mana. Dan kelima, tokoh ini atau para mahasiswa ini bisa berkumpul dan bersyukur kalau bisa ada hadir dalam kisah podcast Deddy Corbuzier. Semoga Istana Channel, kita doakan semoga para mahasiswa yang mungkin saat ini sudah tidak muda lagi tersebut bisa muncul dan menonton video ini. Semeton Istana Channel, tentunya ini sebuah keberhasilan bagi dosen yang pernah mengajar mereka tentunya. Inilah bukti bahwa peran penting seorang dosen juga berarti dalam sebuah toleransi. Terima kasih atas atensi Anda, Semeton Istana Channel. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa yang ada di Nusantara ini. Agar mahasiswa tidak hanya memahami dan menguasai satu agama saja dan bersikap arogan terhadap agama minoritas atau yang lainnya. Semoga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia dan di Nusantara ini
bisa menjadikan kisah ini sebuah inspirasi, sehingga tidak ada lagi nilai-nilai intoleran di negeri ini. Terima kasih atas atensi Anda, semua tonton Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.